Guys, ini adalah iQOO 15 dan tahun ini iQOO tuh ngeri banget guys. Karena Doski ini gak cuma bikin performa jadi makin cepet aja, tapi bener-bener ngeracik handphone ini dengan sangat amat matang bro. Hampir semua sektor tuh di-upgrade gila-gilaan banget bro. Lu bayangin aja nih, mereka tuh berhasil masukin baterai monster 7000 mAh ke handphone ini. Terus akhirnya dikasih juga tuh fitur wireless charging. Sama soal kameranya nih, iQOO bahkan nyelipin kamera periscope yang biasanya tuh eksklusif buat handphone flagship yang lebih mahal. Tapi part terbaiknya menurut gue sih ada di bagian layarnya bro. Daripada kalian penasaran, mending langsung aja kita bahas guys. Kalau kita lihat secara desain, pas pertama kali gue megang iQOO 15 ini guys, sekilas memang vibe-nya agak mirip banget ya sama iQOO 13. Tapi begitu kita lihat lebih dekat lagi nih, ternyata iQOO tuh ngasih banyak banget perubahan eksternal yang bikin handphone ini tuh kerasa beda bro. Sebagai contoh, perubahan paling kerasa banget tuh ada di bagian materialnya. Bagian belakangnya tuh sekarang pakai kaca matte frost ya guys, warnanya tuh putih dan super halus banget, anti jiplak sidik jari nih. Yang dipaduin juga sama frame aluminium dengan finishing sandblasted. Nah, kombinasi ini nih yang ngebikin feel di tangan tuh jauh lebih bersih banget ya guys, solid dan juga premium. Terus kalau kita lihat secara bentuk nih, iQOO 15 sekarang itu lebih flat di kedua sisinya, tanpa adanya sisi yang sedikit melengkung kayak iQOO 13 yang sebelumnya. Nah, untuk detailnya, di sisi kanan ada tombol volume dan juga tombol power. Kemudian di bagian atas ini lengkap ada mic-nya juga, ada IR blaster dan grill speaker stereo. Sementara di bagian sebelah kiri ini bersih, clean, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ada port USB Type-C, udah 3.2 Gen 1 ya guys, yang bikin proses transfer data itu jadi lebih ngebut banget. Nah, yang jadi favorit gue satu lagi adalah adanya fitur wireless charging yang akhirnya tuh nongol di handphone ini bro. Output yang bisa diterima sendiri itu bisa sampai 40 watt guys. Dan serunya, ini juga bisa dipakai buat ngecas handphone lain pakai fitur reverse wireless charging. Nah, kombinasi ini tuh bikin nih handphone jadi fix banget flagship sih bro. Ya meskipun adapter chargernya itu turun ya, jadi di angka 100 watt. Cuman menurut gue tuh nggak masalah banget guys, karena fleksibilitas wireless charging ini jauh lebih worth it banget menurut gue. Ditambah lagi handphone ini udah dapat sertifikasi IP68 dan juga IP69. Jadi mau kecemplung air ataupun kena semprotan tekanan tinggi pun, handphone ini masih aman bro. Lanjut sekarang kita geser ke bagian kameranya. Yang mana di sini desain modulnya tuh agak sedikit ada perubahan bro. Dimana ukurannya itu dibuat jadi lebih agak ringkas karena posisi LED ringnya tuh pindah ke bagian bawah sini. Tapi lu jangan salah ya, meskipun modul kameranya ini mengecil guys, tapi justru secara spesifikasi ini jauh lebih galak bro. Setup di sini bisa dibilang triple kamera 50 megapiksel. Kamera utamanya tuh masih ngandelin sensor Sony ya, IMX921 50 megapiksel dengan OIS. Nah, buat kualitasnya, ini jelas banget iQOO ini disupport secara optimal banget sih sama Vivo. Karena imaging processingnya itu tuh makin matang banget bro. Lu lihat deh, warnanya tuh natural ya. Mode potretnya pun jadi makin rapih nih. Buat foto-foto di kondisi low light ataupun harian, kameranya menurut gue cukup banget sini bro. Ya meskipun harus kita akuin belum setara banget nih guys sama flagship yang lain yang emang ngejual kamera sebagai daya jual utamanya. Kemudian di sini juga ada kamera ultra wide ya, 50 megapiksel yang aslinya tuh udah punya autofocus. Tapi guys, bintang utama dari kameranya kali ini tuh adalah kamera periskopnya. Seperti yang gue bilang tadi, di modul kameranya itu bahkan dengan pede banget nampilin tulisan 100 kali telelens guys. Apakah sebuah gimmick? Jawabannya tentu tidak guys. Karena sekarang iQOO tuh ngebawa sensor baru, yaitu Sony IMX882 50 megapiksel yang secara ukuran itu lebih besar dari generasi sebelumnya bro. Yang mana ini tuh bikin hasil foto zoom optiknya itu jauh lebih tajam dan juga detail. Dukungan OIS di kamera ini juga bikin perekaman video di iQOO 15 ini guys jadi stabil loh hasilnya. Bahkan di resolusi maksimal 8K 30 fps sekalipun. Dan karena di iQOO 15 ini guys udah true 4K 60 fps, jadi semua lensa kameranya tuh udah support resolusi video sampai 4K 60 fps. Jadi pas perekaman tuh bisa lebih fleksibel lagi guys, pindah-pindah lensa. Mau pindah ke ultra wide sabi, zoom pakai lensa periskop ataupun pindah ke kamera selfie langsung juga bisa bro. Lanjut lagi guys, sekarang kita masuk ke upgrade lain dari iQOO 15 ini, yaitu bagian layarnya. Begitu lu nyalain handphone ini, kalian tuh bakal langsung disambut sama panel OLED 6,85 inci yang bukan kaleng-kaleng guys. Panel yang dipakai itu adalah Samsung M14 Lite OLED display terbaru dengan resolusi 2K QHD+ yang bikin ketajamannya tuh jadi dapet banget nih. Kemudian yang paling menarik ya guys, iQOO 15 itu jadi smartphone pertama di dunia loh yang pakai teknologi material OLED terbaru ini nih. Artinya belum ada tuh smartphone lain di dunia yang pakai teknologi layar sekelas ini bro. Nggak heran sih, ini tuh karena iQOO bekerja sama langsung sama Samsung ya guys dalam merancang dan juga ngembangin teknologi layar terbaru.
Lu lihat deh, selain tajam, layarnya juga udah super mulus banget karena refresh rate-nya itu tembus di angka 144 Hz dengan teknologi LTPO. Artinya, dia tuh bisa turun sampai 1 Hz ya guys buat hemat baterai dan langsung naik nih ke angka 144 Hz sesuai dengan kebutuhan. Jujur sih, menurut gue nih kombinasi layar 2K, kemudian refresh rate 144 Hz, dan panel LTPO-nya ini bikin paket lengkap banget yang jarang ada di smartphone lain. Tapi sihir sebenarnya ya, itu justru ada di teknologinya. Yang diklaim tuh kalau mereka ngilangin lapisan polarisasi di layar. Efeknya, ini transparansi layar tuh bisa naik drastis. Dan bikin brightness-nya jadi nggak masuk akal banget menurut gua. Karena meskipun pas dipakai brightness standarnya cuma 1000 nits, tapi kalau kita bawa keluar, di bawah terik sinar matahari, itu high brightness mode-nya tembus di angka 2600 nits loh. Dan bahkan yang paling ngerinya lagi nih ya, kalau dipakai nonton konten HDR, peak brightness-nya itu bisa loncat guys, nyampe 6000 nits. Nah bonusnya, karena lapisan polarize-nya itu hilang, layarnya itu jadi enak banget guys, kalau kalian lihat pakai kacamata hitam. Nggak ada tuh cerita lagi layarnya jadi gelap ataupun berpelangi. Nggak sampai di situ aja ya, fitur pendukung lain yang dikasih di layarnya ini udah top tier banget lah. Di layarnya ini tuh udah ditanamin sensor ultrasonic fingerprint yang ngebut banget guys. Kemudian ada PWM dimming di angka 2160 Hz, yang mana ini fungsinya guys, buat yang matanya tuh sensitif, biar nggak cepet lelah. Plus didukung juga nih sama stereo speaker yang mantep pol bro. Jujur gue pribadi nggak nyangka sih guys, bahwa iQOO sampai seniat itu untuk masalah layarnya bro. Karena gue pakai buat nonton, kemudian main game, sampai scrolling sosmed pun, itu tampilan visualnya benar-benar imersif. Kata gue mah, good job lah iQOO. Nah, kalau kita ngebahas soal iQOO Number Series, ini performa gaming sama sekali nggak boleh ketinggalan untuk kita bahas nih. Apalagi sekarang tuh udah ditopang sama chipset paling buas dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Di atas kertas, speknya tuh emang sadis banget bro. CPU-nya punya clock speed nembus di angka 4,6 GHz. Yang dipaduin juga sama RAM LPDDR5X dan juga storage UFS 4.1 yang super kencang banget nih. Nah, bicara soal RAM-nya, iQOO 15 kali ini tuh nggak main-main juga. Untuk varian 12/256GB dan 16/512GB-nya, ini tuh udah pakai LPDDR5X Ultra yang punya bandwidth kencang banget di angka 9600 Mbps. Terus buat varian tertingginya, 16/1TB, dia tuh lebih spesial lagi guys. Karena yang dikasih adalah LPDDR5X Ultra Pro dengan bandwidth yang jauh lebih tinggi banget nih, di angka 10667 Mbps. Ini tuh bikin performa multitasking dan juga loading game jadi ngebut banget bro. Nah kalau kita adu di benchmark nih, skor Antutunya tembus di angka 4 juta poin. Terus di Geekbench, CPU-nya tuh juga impresif banget bro. Tapi poin yang justru gue paling seneng banget dari iQOO 15 ini guys, adalah soal stabilitasnya. Karena pas gue siksa nih ya, pakai Solar Base Stress Test di 3D Mark, itu stabilisasinya masih cukup kejaga banget, di angka 91%. Performanya sih memang sempat turun ya saat throttling, tapi masih wajar banget guys buat chipset yang sekencang ini. Tapi justru yang nggak kalah bikin gue salut adalah manajemen suhunya nih, yang ternyata itu bagus banget loh. Lu bayangin aja deh, handphone ini tuh nggak pernah nyentuh di angka 45 derajat Celcius. Jadi cuman kerasa anget aja gitu loh, nggak sampai panas yang nyiksa di tangan. Kemudian soal gamingnya sendiri, kalau boleh jujur nih ya, game seberat Genshin Impact aja, gua rasa mah terlalu enteng bro buat handphone ini. Karena FPS-nya tuh stabil banget. Apalagi iQOO tuh nambahin chip Q3 khusus buat bantu super resolution dan juga frame interpolation. Jadi di layar 144 Hz-nya, ini visual game tuh kelihatan tajam banget deh seperti yang lu lihat. Dan gerakannya itu jadi halus pisan bro. So, gue rasa karena Genshin Impact tuh nggak cukup berat ya buat nyiksa nih handphone, kayaknya gue butuh saran guys. Kira-kira menurut lu pribadi nih, game apa yang ngebikin handphone ini keringetan untuk kita siksa gitu bro? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan seperti yang gue mention di awal ya, kalau kalian tuh bakal puas banget lah main game di iQOO 15 ini tanpa perlu mikir colokan guys. Kenapa? Karena baterainya tuh udah 7000 mAh, yang bisa bertahan nih sampai 13 jam buat pemakaian nonstop, bahkan buat penggunaan berat sekalipun. Dan kalau baterainya habis pun, charger 100 watt-nya ini juga masih bisa ngecas kok dalam durasi yang cukup singkat. Dari habis banget nih sampai ke 100% sebagai contoh, iQOO 15 ini cuma butuh waktu 48 menit doang bro. Terakhir soal software, ini kabar baik banget ya, karena iQOO 15 ini guys udah pakai tampilan Origin OS 6 berbasis Android 16. Yang menurut gue ini lompatan yang cukup jauh ya guys, kalau kita bandingin sama Vantage OS yang sebelumnya. Tampilannya tuh jadi lebih bersih banget ya, animasinya tuh fluid banget, dan responsif pastinya. Nah, selain tampilannya yang baru, ada kabar gembira lain nih buat kalian yang suka pakai handphone dalam jangka waktu yang panjang.
Kenapa bro? Karena iQOO 15 ini nawarin janji update software yang gokil banget nih. Mereka tuh berani loh ngasih jaminan 5 kali update Android software dan 7 tahun security patch. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi lah kalau handphone ini bakal ketinggalan update OS atau keamanan selama bertahun-tahun ke depan bro. Nah buat harganya sendiri, iQOO 15 ini guys dijual dalam 3 versi. Dimana versi terendah 12 per 256 GB itu di angka Rp12.999.000. Terus buat versi yang 16 per 512 GB itu dibanderol dengan harga Rp13.999.000. Dan versi tertingginya yang punya RAM 16 GB dan juga storage 1 TB itu di harga Rp15.999.000 bro. So menurut gue pribadi, iQOO 15 ini tuh bener-bener ngasih upgradean yang masif banget gitu guys. Karena beberapa part yang dikeluhin sebelumnya itu beneran dikasih sama mereka dan diperbaikin semua bro. Bahkan fitur-fitur baru yang dikasih itu ngebikin value handphone ini makin tinggi bro. Gue rasa emang dari dulu tuh iQOO konsisten banget ya guys buat nawarin performa gaming yang stabil gitu. Dan tradisi itu berlanjut di sini. Terus kalau kita bicara soal posisi nih ya, memang secara harga iQOO 15 ini nggak bisa dibilang ataupun dianggap sebagai flagship terjangkau lagi guys. Mengingat kenaikan harganya yang lumayan signifikan kalau kita bandingin sama seri iQOO 13 yang sebelumnya. Tapi hal ini menurut gue tuh masih sebanding nggak sih bro? Karena kalau kita lihat dari keseluruhan package hardware dan juga software premium yang ditawarin, iQOO 15 ini fix banget sih guys. Memang naik kelas jadi flagship sejati bro. Bahkan dengan fitur dan juga kualitas yang makin lengkap kayak gini, menurut gue pribadi, iQOO 15 ini bisa banget lah bro, bersaing sama flagship dari brand lain yang harganya bahkan jauh lebih mahal bro. So, menurut lo semua gimana nih? Masih perlukah beli handphone flagship kalau udah ada si iQOO 15 ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa bro, buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.